bahayanya orang yang hanya mempelajari dalil-dalil qaul-qaul ulama akan tetapi tidak mempelajari bagaimana fakta yang ada pada dirinya sendiri atau konteks yang sedang dialaminya sendiri. Itu bisa sangat berbahaya karena apa? Bisa menerapkan mentah-mentah apa yang menjadi qaul-qaul mereka, apa yang menjadi fatwa-fatwa mereka tanpa melihat situasi yang sedang dihadapi. Misalnya kita mendengar ceramah tentang kesabaran. Kesabaran itu hal yang baik, yang bla 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 dan sebagainya. Nah, terus itu kita terapkan mentah-mentah, padahal sementara dalam keadaan nyata yang kita butuhkan bukan hanya kesabaran, tetapi juga riset, juga penelitian. Kadang ghadab atau amarah itu juga diperlukan untuk apa? Untuk menjebol satu kepalsuan-kepalsuan dalam hidup yang disembunyikan, topeng-topeng yang disembunyikan. Itu nggak butuh kesabaran tok, dia juga butuh nafsu amarah untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Itu penting. Karena kalau hanya orang sabar, ya itu cenderung pasrah, cenderung pasif, cenderung tidak mau mengetahui kenyataan yang terjadi, sehingga apa? Cuek terhadap kenyataan. Konsep lain misalnya tentang sedekah. Sedekah nanti pahala akan dilipat gandakan. Dengan sedekah sekian nanti akan mendapatkan sekian. Terus mengutip hadis, mengutip qaul-qaul ulama. Kemudian sedekah itu diterapkan, jebret-jebret uang dikeluarkan, ya bangkrut Anda. Bangkrut. Karena apa? Kapasitas atau makom kita atau keadaan kita, hal kita, ya hal itu keadaan kita, atau apalagi istilahnya ya kita ini siapa, peran kita sebagai apa, itu juga perlu dikenal. Jangan-jangan kita ini tercipta, kita ini jangan-jangan tertakdirkan untuk menjadi seorang yang ahli wirid, misalnya ahli wiridan, kok dipaksa untuk kemudian menjadi ahli sedekah, ya jebol nanti, bisa-bisa uangnya habis tenanan nanti ya, karena nggak cocok. Bisa jadi Allah memberikan uang untuk seseorang itu untuk membangun kehidupannya, misalnya pribadinya, sehingga dia bisa menjadi orang yang bermanfaat. Bisa jadi kok uang itu kemudian disedekahkan, sedekahkan secara los dengan iming-iming sekian dengan perhitungan seperti itu, meskipun ada dalilnya, tapi kan untuk penerapannya tidak serta-merta seperti itu, bos. Ya, jadi jangan berlebihan dalam beragama, intinya itu. Meskipun kita seringkali selama ini terbius dengan kata-kata indah dari seorang penceramah, tapi ketika diterapkan itu tidak mandi, tidak manjur, nanti yang disalahkan juga kita juga kan gitu loh. Maka kita harus menyaring, sehebat apapun ulama itu kita harus menyaring kata-kata mereka, karena kalau kita mengikuti mereka kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, yang disalahkan juga kita sendiri. Salahmu dewi kamu kurang ikhlas, salahmu dewi kamu kurang seperti ini, salahmu dewi kamu kurang ini. Ya, mencari kekurangan orang itu mudah, apalagi orang dalam kondisi anjlok, jeblok, itu dicari kekurangannya, dia akan mengiyakan saja. Makanya belajarlah untuk menjadi diri sendiri, itu paling penting.